Selamat pagi dari Yogyakarta, kota istimewa dan eksotis yang memiliki banyak cerita kebudayaan serta sejarah. Sobat budaya, saat ini saya sudah sampai di kota Yogyakarta, tepatnya di Malioboro yang menjadi ikon dari Kota Pelajar ini. Malioboro selalu menjadi tempat yang paling menarik saat saya berada di kota Yogyakarta. Nah, tak hanya itu, di sini juga saya dapat menemukan berbagai macam pilihan mulai dari akomodasi, makanan, dan juga berbelanja. Nah, tak hanya itu, salah satu yang menjadi hal menarik dari Malioboro ini adalah transportasi tradisional. Salah satunya adalah Andong yang menawarkan berbagai paket untuk keliling Malioboro dan sekitarnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau. Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dan kota Yogyakarta adalah jantung Pulau Jawa. Jadi kalau nggak dicincang sering masuk angin. Oh gitu? Iya. Yogyakarta adalah satu-satunya kota di Indonesia yang masih dipimpin oleh Sultan. Maka dari itu, warga Yogyakarta memiliki kebanggaan yang tinggi akan budaya tradisional. Punya sini dua. Oh, kalau yang di sana rambut-rambutnya doang. Berhenti di pinggir-pinggir toko nih tempat pembelanjaan oleh-oleh. Hingga saat ini, Yogyakarta masih lekat dengan berbagai tradisi dan kebudayaan tradisional. Masih banyak transportasi tradisional seperti andong yang bertahan walaupun jumlahnya tidak sebanyak dahulu. Namun, di balik upaya mempertahankan transportasi andong, terdapat pertentangan dan anggapan bahwa mempekerjakan kuda untuk menarik andong adalah sebuah perbudakan. Masyarakat Yogyakarta masih melakukan apa yang dilakukan oleh para leluhur, terutama soal kuliner yang legendaris. Salah satunya adalah pembuatan mie letek yang masih menggunakan hewan sapi dalam proses pengelolaannya. Saya ingin tahu bagaimana di balik kehidupan masyarakat Yogyakarta yang masih bisa mempertahankan tradisi serta budaya yang ada. Saya akan melakukan perjalanan untuk mengetahui bagaimana mereka dapat menjaga kelestarian tradisi dan budaya para leluhurnya di era yang semakin modern saat ini. Bagaikan kapsul waktu, kota Yogyakarta membawa saya ke masa lalu dengan kebudayaan serta tradisi yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Selamat pagi, Pak. Bapak bisa ajak saya untuk keliling Malioboro dan sekitarnya nggak? Bisa, banget. Langsung aja, Pak. Di tengah modernisasi dan maraknya transportasi online yang menawarkan biaya murah, tidak mampu menghapuskan andong yang merupakan transportasi tradisional. Bagi sebagian pemiliknya, andong dianggap sebagai barang peninggalan berharga sekaligus bertuah. Sobat budaya, selain kita diajak muter-muter keliling Malioboro dan sekitarnya, kita juga bisa request untuk berhenti di pinggir-pinggir toko di tempat pembelanjaan oleh-oleh gitu. Tergantung kalian mau berhenti di mana. Nah, di sekitaran sini juga banyak toko baju, tas, dan aksesoris khas Jogja lainnya. Selain itu, kalau buat kalian mau beli oleh-oleh juga bisa mampir ke tempat makanan khusus Bapia, makanan khas Jogja, untuk kalian bisa bawa pulang. Akhirnya Pak Agung, kita udah sampai lagi ke Malioboro. Makasih Pak Agung sebelumnya udah ngajak saya jalan-jalan untuk keliling di Malioboro. Kira-kira tarif yang tadi saya untuk keliling-keliling berapa ya? 150, Mbak. 150.000. Oke. Oh ya Sobat budaya, untuk keliling ke Malioboro kalian perlu mengeluarkan kocek 100 sampai 150.000 untuk menaiki kuda. Nah ini dia. Makasih ya Pak. Makasih. Setelah saya berkeliling menaiki kuda, saya berniat untuk mendatangi salah satu kusir kuda untuk mengetahui bagaimana cara merawat kudanya sampai diajak menarik ke Malioboro ini. Mendingan kita langsung ikutin aja ya.
Pada masa penjajahan, andong merupakan salah satu transportasi penting dan mewah, sekaligus menjadi salah satu penanda sebagai status sosial priai keraton yang dimulai ketika keraton dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono VII. Saya sudah sampai di Desa Potorono, Bantul, Yogyakarta. Begitu memasuki sebuah gapura, tampak sebuah kampung sederhana. Disinilah salah satu kusir andong tinggal, yaitu Pak Margiono. Saya akan mengikuti keseharian Pak Margiono dalam merawat kuda-kudanya serta mempersiapkan andongnya sebelum berangkat bekerja. Iya, mari Mbak. Halo Pak. Iya, halo. Dari Jelajah Budaya, apa benar kan Bapak Margiono? Iya, benar Mbak. Oh ya Pak, kalau misalkan boleh, saya Iya. mau keseharian Bapak dalam mengurus kuda dan bertanya-tanya sedikit tentang andong nih Pak. Kira-kira boleh nggak Pak? Boleh, tapi andongnya di belakang. Oh iya, boleh Pak, kita langsung ke belakang. Iya, mari silakan. Kandang merupakan syarat dalam memelihara kuda. Disinilah tempat Pak Margiono mengurus kuda-kudanya. Kandang kuda milik Pak Margiono ternyata berlokasi tepat di belakang rumahnya. Nah Sobat Budaya, kita udah sampai di kandang kuda punya Bapak Margianto. Nah Pak, di sini tuh ada berapa kuda sih Pak? Ada 4. Ada 4 kuda. Iya. Nah, kalau misalkan untuk narik itu usianya dari kisaran berapa sampai berapa sih Pak? Ya, sekitar 2 tahun sampai 30-35. Itu bisa untuk narik, 2 tahun itu udah bisa untuk narik. Oh, ada 4 kuda di sini ya Pak. Nah, terus untuk usianya sendiri nih Pak, ini kuda dengan usia berapa? Ini Iya. kuda usia berapa? Yang ini usia 6 tahun. Yang ini, terus yang ini 11. 11 tahun? Ya, sebelahnya itu 1 tahun. Anaknya ini. Oh, anaknya ini. Ya, anaknya ini peranakan dari itu. Terus untuk nama-namanya sendiri Pak, kira-kira ada nggak sih? Ada. Oh, apa tuh Pak namanya? Yang ini Krisdayanti. Halo Krisdayanti. Ya, yang ini Rianti. Halo Rian. Yang itu Laura. Halo Laura, namanya Laura. bagus Ya, dari nama itu saya, Pak. yang kecil 1 tahun namanya Laura. Oh, yang satu. Kira-kira kegiatan hari ini mau ngapain aja nih Pak? Masih makan kuda. Oh, mau ngasih Habis kuda. makan kuda, nanti pasang sepatu, mandiin kuda, berangkat kerja. Tidak hanya sebagai tempat tinggal untuk kuda, Pak Margiono juga menaruh kereta kudanya di sini. Kegiatan saya bersama Pak Margiono pagi ini dimulai dengan memberi makan kuda-kuda di sini dengan pakan yang telah diolah sendiri oleh Pak Margiono. Jadi kegiatan hari ini mau kasih makan kudanya. Nah, ini rumput-rumputnya. Mari Pak. Kita mulai. Cincang dulu. Oh, dicincang dulu. Iya. Ini. Dicincang kecil-kecil, jadi kayak gini. Iya. Iya. Ini untuk sehari dibutuhkan berapa ikat Pak? 1 ikat itu 50.000 buat 4 kuda. 1 ikat itu buat 4 kuda sehari? Sehari ya, sehari semalam. Oh, sehari semalam. Iya. Jadi makannya 3 kali sehari? Iya. Oh, oke. Ini belinya di mana nih Pak? Kayak Di gini. Tanjung. Oh, di Tanjung. Tanjung tuh Sewon Bantul sana. Jauh dari sini ada 5 kilo. Wow. Untuk membuat makanan kuda, Pak Margiono mencampurkan bekatul dan rumput yang telah dicincang. Makan pagi, nanti siang makan lagi jam 12. Makan lagi di jalan. Wow. Sore pulang makan lagi. Sore pulang makan lagi. Kira-kira satu ikat kayak gitu berapa kilo sih Pak maksudnya? Satu makan sekitar 2,5 kiloan. Satu kuda ini makanya 2 kilo. Oh, 1 kali makan. Nah, kayak gini makannya kasih air diaduk-aduk kayak gini sampai rata. Emang kalau nggak dicincang dia nggak bisa gitu Pak? Ya enggak, kalau kuda kan enggak mau mama biak. Jadi kalau enggak dicincang itu sering masuk angin. Oh gitu. Iya. Dia kan enggak seperti sapi ya, sapi kan mama biak, enggak nyemi kalau tapi ini kan enggak. Merawat kuda penarik andong memang bukan perkara mudah. Beberapa perlakuan khusus terhadap kuda-kuda penarik andong untuk menjaga kesehatannya. Untuk itu, para kusir andong harus memperhatikan gizi kudanya.
terutama pada kuda yang sedang hamil. Ya, itu setiap 2 minggu sekali kita kasih vitamin, misalnya ya seperti telur sama madu, itu harus rutin 2 minggu sekali biar staminanya fit. Untuk kuda yang hamil itu masih bisa untuk narik sampai 11 bulan. Nanti kalau 11 bulan istirahat, harus istirahat, nggak boleh narik. Kudanya tuh namanya Krisdayanti, jadi sebelum berangkat rutinitas yang dilakukan itu harus mandi pokoknya biar wangi. Oh, pakai kacamata biar sama kayak saya pakai kacamata. 나는 그 형체를 찾고 있다. 뭔가 다르고 생각이 계속 떠오르고 새로운 경험을 느낄 수 있게 만드는 그 형체. 나에게 소리와 멜로디의 아름다움을 소개해주는 그 형체. 심지어 나에게 신이 나는 동작까지 알려주는 그 형체. 이게 무슨 기분일까? 이 기분을 어디서 다시 느낄 수 있을까? 응? 한산축제? Dari idling, ya look kostum Suaranya enak banget. Aksen dan kesannya yang pasti seru banget. Luar biasa, good job, nice banget. Karena ada juga banyak bintang tamunya ya, ada yang nyanyi, ada yang dance, ada juga tadi kayak DJ musik. Keren. Terima kasih Hansan Festival. Keren 2021. Pasang sepatu habis Oh, ini. pasang sepatu. Habis ini kita pasang sepatu. Setelah memberi makan kuda, selanjutnya kita akan mengganti sepatu kuda yang sudah tidak layak pakai. Pentingnya kuda bagi para kusir andong membuat mereka harus merawat kuda dengan baik, termasuk memakaikan sepatu. Sepatu kuda berfungsi untuk melindungi kuku kuda dari kerusakan saat bergesekan dengan jalanan yang keras. Sepatu kuda biasanya terbuat dari baja atau aluminium yang dipasang dengan cara dipakukan langsung pada kaki kuda. Tenang saja, pemakuan ini tidak menyakiti kuda. Sepatu kuda diganti selama 2 minggu sekali. Pertama, sepatu kuda harus dibentuk sesuai dengan ukuran. Kemudian, baru dipasangkan dengan cara dipaku. Namun, sebelumnya harus diperhatikan juga ukuran paku yang digunakan. Perlu diingat ya, bahwa paku harus dalam posisi miring, supaya tidak menyakiti kaki kuda.
Nah sobat budaya, kegiatan selanjutnya adalah mandiin kuda. Kudanya tuh namanya Krisdayanti. Jadi sebelum berangkat rutinitas yang dilakukan itu harus mandi pokoknya biar wangi. Nah setelah itu baru didadain. Mendingan kita langsung aja lihat proses mandiinnya kayak gimana. Pertama, kita basahi dulu seluruh badan kuda. Pastikan tidak ada air yang masuk ke dalam telinga kudanya ya. Kemudian disabuni. Ya, pakai rinso lah. Kalau nggak ada rinso, sabun colek itu ya. Colek. Memang nggak merusak bulunya gitu Pak? Enggak apa-apa. Tapi kalau rinso kan ada yang luka-luka malah sembuh. Oh gitu, bukan Iya. makin perih Pak? Makin sembuh malah. Baru setelah itu dibilas. Lagi pembersihan pampasnya kuda gitu. Jadi setiap berangkat itu pasti wajib banget buat bersihin karena kuda dimandiin, jadi pampasnya pun harus diganti gitu, tempat penampungan untuk perutnya dia agar kotorannya tidak berceceran di sepanjang jalan, karena kalau misalkan berceceran ada hukumannya tertentu gitu, ada punishmentnya lah buat yang melanggar itu. Jadi kalau misalkan sampai berceceran ada dendanya sebesar 100.000 gitu. Jadi meskipun berkuda harus tetap menjaga kebersihan, jadi nggak boleh buang kotoran sembarangan gitu tuh nggak boleh. Akhirnya selesai juga ya sobat budaya. Dan ternyata memandikan kuda tidak semudah yang saya kira. Cukup capek ya. Sebelum berangkat untuk menarik andong, kudanya harus dipakaikan peralatan dan aksesoris dulu nih sobat budaya. Itu buat Kacamata. oh pakai kacamata. Jadi sama kayak saya pakai kacamata. Para kusir andong harus memperhatikan kuda yang digunakan untuk menarik andong. Kuda-kuda tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum siap untuk menarik andong. Untuk kuda untuk penarik andong itu dari umur 1,5 tahun itu udah bisa untuk narik. Kuda sendiri yang untuk narik andong harus sehat. Kalau nggak sehat nggak boleh. Itu udah keputusan dari paguyuban. Misalnya kuda agak sakit, kuda kurang gemuk itu nggak boleh untuk narik. Harus yang sehat, benar-benar sehat. Dari itu tadi umur 1,5 tahun latihan dulu, nanti kalau udah umur 2 tahun baru narik di kota. Latihan dulu pelan-pelan, nanti kalau udah lancar baru bisa narik di Malioboro-nya. Selain kuda, ternyata kereta andong juga memiliki beberapa syarat untuk dapat dioperasikan, seperti memiliki surat operasional kendaraan tidak bermotor, serta nomor kendaraan tidak bermotor yang terdapat di belakang kereta andong. Begitupun dengan kusir andong yang juga harus memenuhi persyaratan untuk bisa mengoperasikan andong. Salah satunya adalah memiliki surat izin mengendarai andong. Untuk syarat-syarat narik andong itu juga ada. Satu itu pertama KTA, itu harus punya. Yang kedua STNK, itu harus punya juga. Kalau nggak punya nggak bisa narik. Itu keduanya. Yang ketiga harus disiplin, misalnya ya ketentuan yang peralatannya termasuk lampu, bel itu harus ada. Kalau nggak ada ya kita punya denda juga tuh, nanti kalau misalnya kotoran-kotoran jatuh ke jalan ketahuan itu kena denda kita. Untuk saat ini untuk pajak gratis, nggak bayar, itu yang ngurusin dinas perhubungan. Kita tinggal ngurus saja 3 tahun sekali perpanjangan, nggak bayar. Setiap operasional di Malioboro kalau surat-surat nggak lengkap suruh pulang. Misalnya nggak bawa KTA, nggak bawa STNK-nya itu suruh pulang. Itu yang operasi dari dinas perhubungan sama ketua paguyubannya. Masing-masing ada kortipnya. Kortip itu ya ketertiban dari andong-andong itu sendiri. Tidak hanya itu saja, syarat lain yang harus dipenuhi andong adalah memiliki tempat kotoran kuda. Hal tersebut karena jika kotorannya terjatuh di jalan, terdapat denda yang harus dibayar oleh Pak Kusir sebesar Rp100.000. Harus pakai pampers biar kotorannya itu nggak berceceran di sepanjang jalan, karena di daerah istimewa Yogyakarta ini punya aturan tertentu terkait andong ini ya teman-teman.
jadi harus tetap bersih. Akhirnya seluruh peralatan telah rapi terpasang. Jadi kudanya itu udah cantik, Bapak juga udah ganti baju. Pak, kenapa sih Pak setiap penarik andong di Yogyakarta ini harus pakai baju seperti ini? Ya memang ini tradisi keharusan pakai sorban, blangkon ini harus pakai seperti yang peninggalan yang dulu. Ini harus pakai sorban, blangkon, petaraman. Nah selain itu Bapak tuh ikut komunitas di mana aja sih Pak? Komunitas andong ini? Ya, cuma di Malioboro. Cuma kalau penarikannya bebas. Kalau penarikannya bebas. Ya, kalau komunitasnya Malioboro. Oh, kalau komunitasnya Malioboro. Tapi untuk tarifnya nih Pak, kalau misalkan dari rumah kita kemana atau berapa, atau dari Malioboro muter gitu berapa Pak? Kalau dari Malioboro itu muter Malioboro 100, muter sampai Keraton balik Malioboro 150, muter Malioboro sampai alun-alun selatan itu 150. 150. Ya. Tapi paling jauh tuh Bapak narik andong sampai mana sih? Sampai Prambanan. Sampai Prambanan. Nah itu untuk tarif ke Prambanan itu gimana sih Pak? Kalau sekarang 600.000. kali drop Kali berapa? Malioboro Prambanan. Kalau misalkan untuk ke Prambanan sendiri nih Pak, atau kita pesan langsung atau bisa langsung pergi gitu? Ya itu harus pesan dulu. Oh itu harus pesan dulu. Biasanya dari kita itu sorenya pesan, nanti paginya berangkat. Oh tapi kalau misalkan untuk dari sini ke dari Malioboro ke Prambanan gitu Pak, itu kudanya harus istirahat berapa kali? Kali. Harus istirahat sekali. Ya, sekali. Berapa kilometer sudah itu harus diistirahatkan? 30 kilo atau 25 kilo istirahat sekali. Istirahat sekali, habis itu baru balik jalan lagi gitu. Oke Pak, mendingan daripada kita langsung nunggu lama, mending kita langsung cobain muter-muter aja pakai andong yang kita tadi siapin. Oke, let's go Pak. Di Jogja ini tidak ada perbudakan kuda. Kuda ini dirawat dengan baik. Hai Ultimates, UMN TV merupakan salah satu media kampus berbasis televisi di mana kami beranggotakan berbagai macam mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Multimedia Nusantara. Dalam UMN TV, kita dapat belajar banyak hal, mulai dari leadership, kerjasama, sampai kekeluargaan. Visi UMN TV adalah mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam dunia pertelevisian, serta memiliki misi menjadi wadah pembelajaran mengenai dunia pertelevisian bagi mahasiswa UMN dan mengembangkan bakat serta kreativitas mahasiswa itu sendiri, khususnya di dalam dunia pertelevisian. UMN TV melaksanakan berbagai kegiatan menarik, seperti program berita TV, produksi program TV, serta produksi konten kreatif Instagram. Di UMN TV juga menampung hasil kreativitas para mahasiswa yang disajikan dalam tayangan program. Tayangan ini ditujukan sebagai hiburan bagi internal maupun eksternal audiens. UMN TV juga pernah mendapat kesempatan untuk meliput berbagai kegiatan menarik. Liputan eksklusif penemuan black box pesawat Lion Air JT610, liputan eksklusif Asian Games 2018, Indonesia Fashion Week 2019, hingga Synchronous Festival 2018 dan 2019. Banyak sekali hal yang dapat dieksplor di dalam UMN TV ini. Selain melatih hard skill, kami juga mengasah soft skill setiap kru UMN TV.
Sebagai kusir andong, Pak Margiono sangat memperhatikan kesejahteraan kuda miliknya. Itu masalah kesejahteraan kuda itu kita kan ditanggung sendiri, sama paguyuban juga ada. Misalnya ada kuda yang sakit, ada kecelakaan, itu paguyuban yang ngurus. Jadi misalnya ada berita kok kudanya itu diperbudak, itu nggak benar, karena kuda setiap hari juga dikasih makan, berangkat makan, siang dibawain makan, sore juga bawain makan. Jadi nggak benar kalau kuda kok diperbudak dari orang-orang, itu nggak benar juga itu. Saya nggak setuju kalau itu, karena itu saya yang melihara sendiri. Tiap pagi saya mandiin, saya kasih makan pagi, siang, sore itu saya kasih makan. Tiap 2 minggu sekali saya kasih vitamin. Jadi saya nggak setuju kalau kuda kok diperbudak, nggak setuju saya. Selama menjadi kusir andong, Pak Margiono pernah mengalami kejadian yang tidak akan pernah terlupakan, yaitu ketika kuda penarik andongnya tertabrak mobil. Kecelakaan sekali, sampai meninggal kudanya. Pas saya habis dari gang keluar, saya dari arah utara, motornya dari arah barat ke timur. Kenceng sekali, nabrak di tengah-tengah kuda, sampai tulang rusuknya sini patah 3. Meninggal kuda saya sorenya. Itu kecelakaan yang dialami saya, cuma ya itu kudanya sampai meninggal, orangnya pun 1 minggu nggak sadar yang nabrak, bener. Kena konfet ini kan, kemarin sempat vakum 1 bulan nggak narik, kita tombok, kita tabungan kita juga habis buat ngasih makan kuda, buat keluarga. Jadi kita kalau sukanya kalau pas liburan itu banyak tamu, kita senang. Tapi dukanya ya ini pas konfet ini kita tamu nggak begitu ada, cuma sekali 2 kali, kadang-kadang nggak narik. Itu dukanya di sini sekarang kena konfet ini. Kemarin sempat vakum 1 bulan nggak kerja penuh di rumah. Kita cari rumput itu nggak bisa beli seperti itu, daun kacang itu nggak bisa beli, cuma ngerumput saya. Selesai sudah saya mengikuti kegiatan Pak Margiono di kandang kuda penarik andong miliknya. Andong merupakan warisan budaya tak benda yang harus dilestarikan. Namun di sisi lain, munculnya petisi untuk dihapusnya transportasi yang memanfaatkan tenaga kuda karena dianggap sebagai eksploitasi kuda. Ditambah lagi dengan terjadinya beberapa kasus kuda yang tersungkur pada saat menarik andong di Yogyakarta. Itu kuda yang kemarin diberitakan tersungkur itu kan bukannya kecapean, bukan, karena tempat sepatunya itu lepas, jadi kuda keinjek jatuh. Dan jalannya yang di titik 0 itu juga terlalu licin, jadi kalau misalnya hujan atau basah-basah jalannya tuh jatuh, bisa kena itu licinnya jalan itu. Bukan karena kecapean, itu diberitakan kecapean, itu nggak betul itu. Andong soalnya harus itu udah nguri-uri budaya, udah nggak bisa dihapus lagi, karena itu Jogja itu ikonnya ya andong ini sama becak, itu nggak bisa kalau andong pakai mesin, nggak bisa. Kemudian, bagaimana tanggapan dari Ketua Paguyuban Kusir Andong di Yogyakarta mengenai hal tersebut? Dan apa saja peraturan yang harus dipatuhi para kusir andong dalam menarik andong? Ya, dalam aturan kita paguyuban mengeluarkan aturan bagi yang mau ngusir andong umur sudah 17 tahun ke atas ber-KTP dan mengikuti kelompok membuat KTA, terus mempunyai andong sendiri. Ada SIO KTB dan SIO NKTB yang dikeluarkan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. SIO NKTB dan SIO KTB itu cara mendapatkannya melalui Disub, tapi harus diseleksi dulu melalui kelompok. Dari kelompok diseleksi ke paguyuban, dari paguyuban langsung mengajukan ke Disub.
bentuk seleksi ini nanti yang menyeleksi dari Paguyuban Kusir Andong bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kuda tersungkur di titik 0 itu kejadian setelah titik 0 itu diperbarui jalannya dari model aspal ke batu apa itu, batunya licin sekali. Dan setelah dibuka, kuda tiap lewat sana itu jatuh. Bukan karena kuda kurang sejahtera, tapi jalannya licin. Coba sekarang dicek, itu jalan licin itu kira-kira sehari sampai 3 hari. Yang parah itu hari pertama dibuka, licin sekali, banyak kuda yang jatuh di sana karena nggak tahu kalau licin. Hari kedua sudah diantisipasi, hari ketiga cuma ada 1 ekor kuda yang jatuh di sana. Dan setelah kita antisipasi itu sekarang sudah tidak ada yang jatuh di situ. Jadi permasalahannya bukan kesejahteraan kuda membuat jatuh, tapi jalan itu diganti dari aspal ke batu jadi licin, kuda jatuh. Kita yang beroperasi di Yogyakarta itu setelah ada seleksi dan mengetahui bahwa si kusir ini semua syarat sudah ada. Kalau nggak ada surat itu nggak bisa ngusir jandong, dan kalau ketahuan suruh pulang. Di Jogja ini tidak ada perbudakan kuda. Kuda ini dirawat dengan baik, diberi jamu, mineral, suntik, bila perlu panggilkan dokter. Jadi kalau orang membicarakan kuda ini diperbudak nggak mungkin, karena kita dengan memelihara kuda itu menyayangi. Bukan seperti cuma orang ngomong itu memperbudak. Coba dia suruh pelihara kuda, dia nggak sanggup karena biaya ongkos untuk memelihara kuda itu mahal. Jadi kalau orang cuma omong aja, kita tinggal aja cuma omong. Kalau berani dia pelihara. Dan coba kita lihat, karena dengan kita memelihara ini, kita juga menyayangi. Nggak mungkin kalau kita memelihara nggak menyayangi. Kalau masalah memperbudak hewan sih tergantung ini ya, perspektif masing-masing kali ya. Jadi kalau menurut saya enggak. Menurut saya tidak sih, karena fungsinya sangat banyak. Kalau menurut saya tergantung ya. Kalau misalnya itu diperlakukan dengan baik, maksudnya dia diberi perawatan dengan baik, ya enggak sih, karena emang dari dasarnya dulu kan juga kuda kan sebagai alat untuk berkendara ya. Jadi menurut saya enggak. Kalau menurut saya kuda itu kan memang fungsinya buat mengangkut. Jadi kalau perbudakan mungkin enggak. Gimana ya? Makin kesini juga iya, tapi ada pentingnya juga kalau andong itu bisa dilestarikan gitu. Karena andong menurut saya sendiri dia bisa jadi ikon untuk daerah tertentu. Enggak setuju. Kurang setuju Mbak, karena itu merupakan ciri khas kota Jogja. Andong untuk dihilangkan kayaknya sayang sih, karena udah termasuk budaya juga kan. Jadi kalau bisa jangan lah. Kalau saya pribadi enggak, karena itu sebagai ikon kan. Jogja kan terkenalnya juga kendaraannya andong seperti itu. Jadi kalau misalnya itu dihilangkan secara total atau permanen, itu pasti juga akan menghilangkan salah satu ciri khas dari budaya Jogja sendiri gitu. Enggak, itu memang ciri khasnya Indonesia, jadi saya setuju aja kalau andong masih ada. Halo Sobat Budaya, saat ini saya sudah sampai di rumah produksi Milotek. Pertama, gaplek. Gaplek itu singkong. Iya, atau ketela. Show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your body. Can't show me there's no point in trying.
too long. Makanan tradisional Nusantara merupakan wujud budaya yang penting untuk tetap dilestarikan. Makanan tradisional Nusantara tidak hanya menyajikan cita rasa yang mengundang selera, tetapi juga menyimpan berbagai kekayaan kearifan lokal sebagai sumber dan pegangan hidup yang berharga bagi masyarakat Indonesia. Udah belum sih? Masih baju putih. Tidak hanya andong sebagai transportasi tradisional yang menggunakan tenaga hewan, Kota Yogyakarta juga memiliki kuliner tradisional yang dalam proses produksinya masih menggunakan tenaga hewan sapi, yaitu mie letek. Saya penasaran, mengapa mereka masih mempertahankan cara tradisional dalam produksi mie letek di era yang serba modern saat ini? Halo Sobat Budaya, saat ini saya sudah sampai di rumah produksi mie letek khas Jogja. Gimana sih cara proses pembuatannya? Mendingan kita langsung lihat aja. Let's go! Halo Pak! Oh ya, saya Bella dari Jelajah Budaya. Saya bicara dengan Bapak siapa? Pak Warju. Pak Warju. Baik Pak Warju, saya hari ini mau mengikuti kegiatan pembuatan mie letek dan sedikit bertanya-tanya tentang mie letek, boleh Pak? Boleh saja. Oke, baik, kita langsung aja ke tahap pertama ya Pak. Letek adalah mie tradisional khas Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, letek memiliki arti kotor atau kusam. Hal tersebut merujuk pada warna mie yang dibuat. Pernah tutup karena kalah bersaing dengan mie instan. Pabrik mie letek Garuda yang telah berdiri sejak 1940 ini kembali bangkit. Untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar adalah salah satu faktornya. Tahap pertama dalam proses pembuatan mie letek adalah membuat tepung gaplek yang merupakan salah satu bahan baku utama dalam pembuatan mie letek. Disinilah ruang pembuatan tepung gaplek. Nah, Sobat Budaya, ini adalah tahap pertama pembuatan mie letek. Nah, Pak, ini tahap pertama tuh apa sih, Pak? Tepung gaplek ini. Oh, tepung gaplek. Gaplek. Gaplek itu singkong? Iya, atau ketela. Oh, oke. Ini ada pilihan untuk ketela-ketela tertentu ya nggak sih, Pak? Enggak, ya cuma asal kering aja. Oh, asal kering aja. Ini udah dikupasin begini? Udah dikupas nih. Oh. Terus habis itu kita masukin ke mesin itu? Iya. Untuk mengolah singkong hingga menjadi tepung gaplek ini menggunakan mesin pengolah tepung otomatis. Biasanya sehari itu ngeproduksi berapa karung sih, Pak? 50 karung ya dapat. Tahap selanjutnya apa nih, Pak? Nanti setelah jadi tepung ini lalu direndam di bak sana. Direndam? 1 malam. 1 hari 1 malam. Saya mau lihat sih Pak perendaman tepungnya yang 1 hari 1 malam itu. Ya boleh. Oke, let's go Sobat Budaya, kita langsung ke tahap selanjutnya aja gimana perendaman dari tepung ini.
Setelah tahap pembuatan tepung, saya akan menuju untuk melihat tahap berikutnya. Pada tahap ini, tepung gaplek direndam dalam sebuah bak kecil selama 1 malam. Aduk terus. Ini diaduk terus, nggak boleh berhenti? Nggak boleh. Nggak boleh. Saya boleh coba? Uang diganti-ganti. Oh, diganti-ganti. Saya mau coba ngaduk, boleh nggak Pak? Boleh. Oke. Nah, ini harus diaduk-aduk terus nih, Sobat Budaya. Adonan diaduk secara terus-menerus, kemudian jika airnya telah berubah warna menjadi jernih, maka adonan siap untuk diolah ke proses selanjutnya. Selanjutnya tahap ketiga, pertama kan tahap penggilingan tepung, terus perendaman selama 1 hari 1 malam. Selanjutnya tahap apa nih Pak? Setelah itu rendaman lalu masuk ke blender. Ini dia tahap yang menarik dalam pembuatan mie letek secara tradisional. Dalam tahap ini, tepung tapioka dan gaplek dicampur di atas lumping raksasa yang kemudian digiling menggunakan silinder seberat 1 ton yang digerakkan oleh sapi untuk menghasilkan mie yang legendaris. Lebih enak, mie-nya lebih kenyal itu kalau pakai sapi. Kalau pakai mesin itu kurang bagus hasilnya. Lihat ya Sobat Budaya, di sini tuh masih menggunakan cara tradisional untuk mengaduk adonan dari mie letek ini. Nah, menggunakan sapi bisa lihat. Cara tradisional ini digunakan untuk mempertahankan cita rasa dari mie letek yang dibuat. Selain sapinya, di sini juga dibantu oleh 3 orang untuk mendirect sapinya supaya tidak berhenti. Ya, terus dan dibantu aduk juga ya Pak, biar adonannya merata gitu ya. Proses penggilingan ini memakan waktu selama 1 jam lamanya. Selanjutnya ke tahap pengepresan. Tahap pengepresan. Let's go, kita lanjut ke tahap pengepresan. Setelah adonan kalis, kemudian tahap selanjutnya adalah dipindah untuk dipadatkan. Proses ini juga menarik perhatian saya karena cara yang tidak biasa, yaitu adonan dipadatkan dengan menggunakan kaki. Wow! Adonan diinjak-injak hingga padat supaya tidak mudah hancur saat dibentuk. Nah Sobat Budaya, setelah melakukan pengadonan di tempat tadi menggunakan sapi, adonan tersebut dimasukkan ke dalam sini. Nah ini nih adonan yang tadi udah digiling sama sapi. Ini namanya adonan apa Pak? Kalau udah sampai ke tahap ini harus diapain Pak? Ini harus diinjek-injek. Harus diinjek-injek sampai padat, nanti dibikin kotak-kotak. Untuk tahap ini membutuhkan waktu berapa lama nih Pak? 2 jam. Kemudian setelah dipadatkan, adonan siap untuk diiris menjadi beberapa bagian yang dibentuk seperti balok. Proses ini cukup sulit karena adonan yang diiris tidak boleh sampai hancur. Tahap selanjutnya adalah adonan yang telah diiris, kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk dikukus selama 1,5 jam. Itu pengukusannya tuh Pak? Ya. Wah, unik banget ya Sobat Budaya, lihat pengukusan di tempat mie letek ini, lihat deh. Wah, masih menggunakan tungku tradisional kayu bakar. Oven yang digunakan juga masih tradisional, yaitu dengan memanfaatkan kayu jati sebagai pembakarnya. Ruang yang cukup besar membuat oven ini mampu mengkukus adonan hingga kurang lebih 20 balok. Setelah menunggu selama 1,5 jam, adonan dikeluarkan dari oven. Nah, Sobat Budaya, ini masuk ke tahap pengangkatan karena adonannya yang tadi dikukus sudah matang. Habis itu kita pindahkan ke blender untuk diaduk lagi menggunakan sapi.
Nah, ini prosesnya. Dimasukin ke sini lalu dipres. Udah jadi. Harus ditekan-tekan gitu. Ternyata tidak semudah yang dilihat. Butuh tenaga ekstra untuk memadatkan adonan mie letek ini. Saya datang ke salah satu kedai yang menjual mie letek. Ultima Sonora merupakan paduan suara mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang telah berdiri sejak 2007. Arti dari nama Ultima Sonora sendiri adalah lantunan nada yang terpantul secara megah dan luas. Nama tersebut menjadi cerminan dari unit kegiatan mahasiswa seni dan budaya ini. Dengan pelatih Antonius Riyadeni Sulistia, Ultima Sonora sering mengadakan konser dan aktif pula mengikuti berbagai lomba internasional maupun nasional. Proses, perjuangan, dan pengalaman sudah banyak dilewati. Tanpa tersadar, Ultima Sonora telah menjadi rumah kedua bagi kami. Kedepannya, Ultima Sonora akan selalu melantunkan nada yang indah agar dapat terus membanggakan alma mater, persada, dan sesama. Ultima Sonora. Ultima Sonora. Ultima Sonora. Ultima Sonora. Bernyanyi bersama kami, Sing With Us. Nah, sobat budaya ini masuk ke tahap pengangkatan karena adonannya yang tadi dikukus sudah matang. Habis itu kita pindahkan ke sender untuk diaduk lagi menggunakan sapi. Nah, ini prosesnya. Kemudian digiling kembali serta dipadatkan hingga akhirnya dikukus lagi. Wah, cukup panjang bukan proses pembuatan mie letek yang legendaris ini? Kuliner tradisional dapat menjadi representasi masyarakat di suatu daerah, seperti mie letek yang merupakan kuliner khas Bantul ini. Ditambah lagi dengan pembuatannya yang masih secara tradisional tidak menghilangkan cita rasa yang turun-temurun. Setelah proses yang panjang, akhirnya adonan siap untuk dicetak menjadi mie. Setelah diaduk adonannya, tahap selanjutnya ada pencetakan. Dan kita langsung cobain aja ya Pak, langsung lihat tahap selanjutnya. Oke.
Dimasukin ke sini lalu dipres. Dipres. Udah jadi. Harus ditekan-tekan gitu. Iya, sampai di tutu gitu. Harus di apa Pak? Namanya tutu. Iya. Tutu. Kalau benar-benar padat itu sampai 3 atau 4 kali potong. Ya. Nah, itu. Wow. Bisa 3 sampai 4 kali potong kalau misalkan kita padatin banget gitu ya Pak. Wah, ya. Sekarang saya akan mencoba mencetak adonan menjadi mie. Dalam tahap pencetakan mie, adonan dimasukkan ke dalam mesin dan harus dipadatkan seperti ini Sobat Budaya. Ternyata tidak semudah yang dilihat, butuh tenaga ekstra untuk memadatkan adonan mie letek ini. Adonan yang telah dicetak menjadi mie, kemudian dikukus kembali selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu mie didiamkan selama semalam sebelum dijemur keesokan harinya. Mie yang telah didiamkan semalam kemudian dipisah-pisahkan dan disusun di atas wadah sebelum akhirnya dijemur di bawah terik matahari selama setengah hari. Penjemuran dimulai dari jam 8 pagi hingga 2 siang. Wah, hujan turun di tengah-tengah produksi ini Sobat Budaya. Beberapa pegawai berlarian keluar untuk mengangkat mie letek yang sedang dijemur. Pembuatan mie letek memang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jika cuaca cerah, maka produksi mie letek dapat berlangsung hingga malam. Namun, jika hujan turun, maka akan menghambat produksi terutama pada tahap penjemuran. Setelah cuaca cerah, para pegawai menjemur kembali mie letek dan melanjutkan proses produksi. Hutan ya dimasukkan dulu, kapan ada panas itu dikeluarkan lagi kayak ini tadi. Kalau nggak dimasukin ini bisa berubah warnanya jadi hitam. Nah Sobat Budaya, setelah mengikuti rangkaian dari pembuatan mie letek ini sendiri, akhirnya kita sampai di penghujung dari pembungkusan mie letek ini. Mending kita langsung lihat aja gimana sih proses pembungkusan dari mie letek ini. Let's go, mari Pak. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya mie letek pun jadi dan siap dikemas sebelum dipasarkan. Biasanya sehari ini berapa kilo yang dihasilkan dari mie letek ini? Berapa bungkus? 200. Oh. Nah, Sobat Budaya, ini merupakan proses terakhir dari pembuatan mie letek ini, yaitu pembungkusan. Sekian informasi yang saya sampaikan bersama Bapak. Bapak siapa Pak? Pak Warju. Pak Warju. Terima kasih sudah mengikuti Jelajah Budaya hari ini. Mie letek ini sangat disukai oleh masyarakat Bantul sini. Banyak yang pesan itu 1 ton itu pun 1 hari sudah habis Mbak, masih kurang-kurang terus. Setelah melihat pembuatan mie letek secara tradisional, sekarang saya ingin langsung mencoba rasa mie letek yang telah jadi. Saya datang ke salah satu kedai yang menjual mie letek. Lokasinya tidak jauh dari pabrik mie letek Garuda.
Nah, ini dia mie letek goreng yang saya pesan. Rasanya sangat lezat loh Sobat Budaya. Kalian harus coba mie letek jika datang ke Kota Pelajar ini ya. Warisan budaya tak benda merupakan salah satu ekspresi budaya yang menjadi identitas masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus dapat melestarikan warisan budaya leluhur tersebut. Selesai sudah perjalanan saya hari ini, mengikuti kegiatan kusir andong hingga melihat proses pembuatan mie letek secara tradisional. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Sobat Budaya.